Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الحليم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Rekan semuanya, para hadirin, khususnya dari Tullabun Nur yang kami muliakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur panjang untuk hadir bersama dalam kajian ini. Dan saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ustadz Hasbi. Jazakumullah khairan Ustadz yang memberikan saya kesempatan untuk bisa mengawali kajian kita pada malam hari ini, untuk kemudian insya Allah kita akan lanjutkan dengan diskusi. Dan juga saya ingin sebetulnya mengambil banyak faedah dari para ikhwas kalian yang sebelumnya sudah mengkaji Risalah Nur ini dengan intens, dengan mendalam, dan secara rutin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mengkaji dari kitab Risalah Nur. Saya menggunakan ini kitab yang apa dalam versi Arabnya. Ini juga saya izin menampilkan dalam versi Arabnya karena eh, pertama sudah rutin bacanya itu yang versi Arab daripada versi Indonesia, dan lebih menikmati rangkaian tutur kata beliau dalam bahasa Arab ini. Karena kita tahu bahwa Risalah Nur ini sudah diterjemahkan ke hampir 60 bahasa, dan satu keluar masuk ini internet saya ini. Tapi Allah sudah bisa tampak lagi. Oke, saya tampilkan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca Al-Kalimat, kitab Al-Kalimat di eh, 20 bab 24 ya. Kita ke 24, kemudian kita akan membahas di As-Samarah yang kedua. Pertama, kalau kita langsung kita bahas ya, singkat saja dari As-Samarah yang pertama ini, As-Samarah yang pertama. Ya nafsi, al-mahabbatu li nafsiha wa ya Bluetooth rafiqal ashri. disconnected. Di sini Badi'uz Zaman Said Nursi rahimahullah taala, beliau berbicara dengan diri beliau, ya, ngajak bicara diri beliau. Pertama, di Samarah yang pertama ini beliau bicara bahwa rasa takut itu harusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana rasa cinta harusnya hanya Bluetooth. kepada Allah saja. Semua rasa cinta yang ditujukan kepada selain Allah, maka pada akhirnya hanya akan membuat dalam keadaan seperti itu seakan-akan kita menuntut Allah. Kita merasa berjasa karena kita telah melakukan sebuah ibadah dan kita merasa kurang karena kita tidak mendapatkan hasil. Saya sudah sholat kok masih miskin. Saya sudah sholat kok masih tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang tidak sholat itu kaya. Kenapa saya harus sholat kalau begitu? Jadi seakan-akan kita itu sholat untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan upah dari apa yang kita lakukan. Padahal sebelum kita melaksanakan sholat itu, kita sudah berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang ada, dan kita bayar nikmat itu dengan ubudiyah yang tidak sedikit pun bisa membayar karunia dan nikmat
yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Maka dalam hal ini ayat di surat Yunus menyatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan dengan rahmat darinya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu kamu bergembira. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang telah yang memberikan telah kita memberikan kita semuanya, memberikan kita segala, semuanya kita tidak sopan rasanya kita menuntut banyak kepada Allah untuk sesuatu yang sebetulnya kita tidak berhak untuk menuntut lebih daripada itu. Dan eh, sekarang mungkin ada yang bertanya begini, kaifa yumkinuni an uqabila tilka ni'am al-kulliyah allati la tuhaddu bi syukri al-mahdud al-juz'i. Nah, kalau memang nikmat Allah itu sangat banyak dan tidak terbatas, bagaimana caranya saya mensyukurinya padahal kemampuan saya terbatas? Nah, jawabannya adalah bin niyatil kulliyah wa bil i'tiqadil jazim. Bin niyatil kulliyah wa bil i'tiqadil jazim. Dengan niat yang sungguh-sungguh dan dengan keyakinan yang kuat. Itulah cara kita membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Pamasalan, ini ada contohnya. Anna rajulan yadkhulu ila diwani sultan bihadiyatin zahidatin mutawadhi'ah biqimati khamsati fulus. Misalnya ada orang yang datang kepada raja membawa hadiah. Hadiahnya sederhana sekali. Kira-kira eh, nilainya cuma sekitar 5 rupiah. Kemudian pada saat itu banyak orang yang datang dengan hadiah yang jauh lebih bagus, jauh lebih hebat. Terus akhirnya dia berkecil hati. Apa yang saya lakukan? Saya kok nggak pantas di sini? Hadiah saya cuma kecil, bahkan tidak berharga. Akhirnya dia bilang eh, kepada tuannya yang ada saat itu, ya sayyidi, tuanku, innani uqaddimu laka jami'a hadhil hadaya bismi fa innaka ahlun laha wa sayyidil azim law kana bi istita'ati an uqaddima laka amsali hadhil hadayati thamina lama taraddatu. Wahai tuanku, aku bisanya ya cuma ini. Seandainya aku mampu, aku akan datang membawa hadiah satu dunia ini dengan kemampuan semua yang aku miliki. Pengakuan yang tulus dari seseorang yang membawa hadiah yang kecil seperti itu jauh lebih hebat, jauh lebih kuat pengaruhnya, dan lebih kuat penghargaannya di hadapan seorang raja daripada orang yang bangga dengan hadiah yang dia miliki. Padahal sebetulnya bagi seorang raja, dia nggak perlu dengan hadiah-hadiah itu. Cuma itu bagian dari penghargaan ketika datang kepada seseorang, kita memberikan sesuatu. Nah, ketika kita bertahiyat, lalu mengucapkan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, atau kita Syafi'i baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu sebetulnya kita sedang, ya, kalau dalam penjelasan Badi'uz Zaman Said Nursi, ya Allah, ini sebetulnya saya sedang mengajukan hadiah, mengajukan pemberian kepadamu ya Allah, walaupun tidak berharga, tapi terimalah ini sebagai sebuah hadiah yang aku mampu berikan kepadamu pada saat ini. Nah, pengakuan yang tulus itulah sesungguhnya yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai khalifah, dia adalah eh, pemimpin kesyukuran seluruh makhluk. Jadi posisi manusia sebagai khalifah sebetulnya dialah yang memimpin makhluk ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya itulah yang terkandung pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seseorang mengucapkan, ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah
Hanya engkau yang kami sembah. Artinya apa? Hanya engkau yang kami itu siapa? Saya atas nama Khalifatullah mewakili seluruh makhluk, baik itu nabatat, tumbuh-tumbuhan, hayawanat, hewan-hewan, jamadat, benda-benda apa mati, kemudian semua bintang gemintang, laut, pasir-pasir, kemudian rerumputan dan apapun. Saya sebagai khalifah menyampaikan kepadamu ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi dia seperti juru bicara makhluk di hadapan Allah dalam posisinya sebagai khalifah gitu ya. Wah, ini dalam ini. Wah, Imam Said Nursi menafsirkan iya karena berdua iya karena stain tadi. Nah, kemudian disitulah kemudian makna hadis Rasulullah SAW, niatul mukmin khairun min amalihi. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena dengan niatnya itu, dengan ibadahnya yang kecil, ibadahnya yang sederhana, dia mampu meraih karunia yang sangat besar. Sebab Allah melihat ketulusannya. Seandainya dia mampu melakukan lebih daripada itu, dia pasti akan melakukan. Hanya saja dia mampu dengan keterbatasannya, kekurangannya, kelemahan seperti ini. Tapi kalau dia mampu, pasti dia akan mampu melakukan itu. Kalau usianya dipanjangkan, pasti seluruh usia itu digunakan untuk beribadah. Maka akhirnya dia pun mendapatkan pahala ajurun ghairu mamnun, pahala yang tidak terbatas karena niatnya dalam melakukan. Berikutnya, para ikhwas sekalian, nanti mohon Mas Erlangga Rustan, tolong dikasih tahu ya kalau waktunya sudah habis. Faya Baik, Ustaz. nafs, in kunta haqqan, kalau kamu benar-benar turidin, ingin antuna antanala amalan ukhrawiyan khalidan fi umrin qasir. Kalau kamu memang ingin mendapatkan kayak gini, mantap. Kamu ingin mendapatkan amal ukhrawi dalam waktu yang pendek ini, caranya bagaimana supaya kita bisa meraih karunia yang sangat besar dalam usia yang sangat singkat? Nah, di sini disebutkan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi bahwa Badi'uz Zaman Said Nursi di sini menyebutkan ya, in kunta haqqan, apabila kamu memang benar-benar ingin antara faidatan fi kulli daqiqah, untuk melihat manfaat di setiap detik dari umurmu dan engkau ingin menjadikan kebiasaan itu menjadi sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'is sunnatan nabawiyyah syarifah, maka ikutilah sunnah nabawiyah yang mulia. Lianna tatbiqa sunnati wasyar'i fi muamalatin ma yurithu tuma'ninata was sakinah. Sebab mengikuti sunnah itu, kemudian mengikuti syariat dalam apapun, yurithu tuma'ninah, dapat memberikan ketenangan, was-sakinah, apa namanya, ke kedamaian, wa yusbihu naw'an minal ibadah, dan menjadikan setiap gerak-gerik aktivitas kebiasaan harian itu menjadi ibadah. Bima yuthmiru min thamaratin ukhrawiyah kathirah, yang efeknya akan membuahkan buah-buah akhirat dalam waktu yang singkat. Jadi setia dengan sunnah, memuliakan sunnah, itu adalah cara untuk menjadikan adat kebiasaan harian menjadi bernilai ukhrawi. Contohnya, kalau lagi jual beli,
Jual beli, entah jual jual beli apa langsung atau lewat online atau lewat apapun, kita terapkan al ijab wal qabul, menggunakan ijab kabul itu ya. Ijab kabul ya kadang-kadang memang tanpa kata-kata, tapi dengan adanya komunikasi, komunikasi saya nyerahkan barang, dihitung, bayar sekian, itu intinya ada kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa barang ini dibeli, kemudian dibayar, selesai, ada kesepakatan seperti itu terjadi ijab kabul. Nah, adanya ijab kabul memastikan bahwa yang menjual itu tahu bahwa barangnya dibeli dengan harga yang tepat, dengan harga yang pas, dan ada ridho dari kedua belah pihak, ini akan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Lalu Badi'uz Zaman Said Nursi menyatakan bahwa inna injazal a'mal, sesungguhnya melakukan amal wifqa as-sunnati syarifah, sesuai dengan ketentuan sunnah yang mulia, amal apapun sesuai dengan sunnah yang mulia, yaj'alul amal al-fanil qasir madaran lil hayatil abadiyah, akan menjadikan amal yang fana dan terbatas menjadi berubah menjadi amal yang abadi, zata samaratin khalidah, dan memiliki buah yang kekal. Lidha fansiti jayidan ila qawlihi ta'ala, perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, an-nabiyil ummi, sang nabi yang ummi, alladhi yu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan firman-firmannya, wattabi'uhu, ikutilah nabi itu, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Berikutnya, uh, was'a, berusahalah, berusahalah, antakuna antakuni madharan jami'an syamilan li faidin tajallin li kulli ismin min tajalliyatil asma'il husna. Berusahalah engkau bisa menjadi cerminan dari asma'ul husna al-muntashirah fi ahkami sunnati syarifati wa syar', yang ada pada seluruh hukum-hukum sunnah, hukum-hukum sunnah syariah, syarifah, wa syar'. Jadi artinya kita bisa menjadi cermin dari nama Allah Al-Hakim yang bijaksana. Kita bisa menjadi cerminan dari nama Allah Ar-Rahman ketika kita berusaha berkasih sayang kepada orang lain. Kita berusaha berbagi, dermawan, ngasih orang, untuk menjadi cerminan nama Allah Ar-Razzaq. Kita berusaha untuk bersikap baik kepada orang lain untuk menjadi cerminan nama Allah Al-Hakim. Kita atur rumah kita dengan rapi dan indah supaya bisa menjadi cerminan nama Allah Al-Jamil. Kita uh, memberi kepada orang lain agar bisa menjadi cerminan nama Allah Al-Basit. Kemudian kita bisa memuliakan orang lain agar bisa menjadi cerminan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Artinya kita berusaha untuk menerapkan Asmaul Husna itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna itu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan illahi tis'un wa tis'una isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengamalkan itu maka dia akan masuk surga. Maksudnya bagaimana? Man ahsaha, man amilaha.
siapa yang melakukan amal-amal menunjukkan penerapan dari Asmaul Husna itu, maka di saat itulah dia akan dakhalal jannah. Dia pasti akan masuk surga karena dia akan menjadi cerminan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia dalam kehidupan, dan ketika orang melihat kita, orang langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak hebat itu? Dan itu hanya bisa kita lakukan kapan? Ketika kita mengamalkan sunnah dengan sebaik-baik. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, masih ada waktu terlangga? Masih ada Ustaz, Dikit ya. setengah Oke, jam. baik. As-samaratur rabi'ah. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat. La taqlidi ahlad dunya. La taqlidi ahlad dunya. Jangan kalian itu ikut-ikutan dengan ahli dunia. Wala siyama ahlas safahati wa ahlal kufri khassatan. Utamanya atau secara khusus jangan ikut-ikutan dengan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh tidak mengenal Allah gitu ya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang yang kenal Allah tapi dia ingkar ya. Dia kenal Allah tapi dia ingkar. Munkhadi'atan bizinatihim al-zahiriyah wa as-suriyah. Tertipu dengan penampilan zahir mereka yang tampak. Waladha idhim al-khadi'ah ghairal masyru'ah. Kemudian dengan kelezatan-kelezatan yang mereka rasakan, baik itu pangkatnya, kekayaannya, yang kadang-kadang mendapatkannya dengan tidak syar'i. Li'annaka bittaqlidi la takunina mithlahum qat'an. Karena dengan ikut-ikutan itu, kamu tidak akan pernah bisa menjadi seperti mereka. Bahkan, kalau kamu sekalian pengen jadi apa ya, asfala safilin, mau paling rendah derajatnya sekalipun, mau ikut-ikutan seperti gaya-gaya binatang gitu ya, kamu tidak akan bisa menjadi seperti binatang gitu ya. Sudahlah, saya akan hidup mengikuti hawa nafsu saja. Saya akan melakukan apa yang saya sukai. Saya akan melakukan apapun yang saya bebas. Saya nggak mau terkungkung dalam apapun. Saya ingin hidup tanpa aturan. Siapapun tidak ada yang bisa melarang saya. Pokoknya dia pengen bebas sebebas-bebasnya. Dengan kebebasan sekalipun seperti itu, tidak akan bisa. Kita akan sepenuhnya menjadi seperti binatang. Sepenuhnya, kita tidak akan bisa sepenuhnya menjadi seperti binatang. Kenapa? Kita masih punya akal. Dan akal itulah yang pada akhirnya tetap akan memberontak. Memberontak bahwa yang kamu lakukan ini tidak bagus. Yang kamu lakukan ini tidak baik. Maka itu yang disebutkan dalam surat Al-Adiyat ya. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Orang yang paling durhaka sekalipun, dia tahu kalau dia lagi salah. Balil insanu ala nafsihi basira. Dia mau jadi seperti binatang sekalipun, kata Badiul Zaman Said Nursi, tidak akan pernah bisa. Sebab dia masih punya akal. Artinya, seseorang tidak akan bisa melawan kodrat kemanusiaannya. Kodrat kemanusiaan itu adalah ibadah kepada Allah. Karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau seseorang itu berusaha melawan kodrat penciptaannya itu dengan bermaksiat kepada Allah, dia pasti akan susah hidupnya. Dia pasti akan merasa tersiksa batinnya sebab dia punya akal yang memang akal dan jiwa batinnya itu disetting sebagai seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah, yang punya tugas untuk ubudiyah. Maka dalam kesempatan yang lain, Madiul Zaman Said Nursi pernah menyatakan bahwa iman itu adalah bahwa keimanan akan membawa kepada kebahagiaan yang tiada tara
dan kemudahan hidup yang tidak terhingga, sebagaimana kekufuran itu akan membawa kepada kesengsaraan yang tiada tara dan juga eh, kesulitan yang tidak terhingga. Kenapa? Karena memang settingan akal kita, batin kita, pikiran kita untuk hanya berhamba, meminta sebagai ibadah, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya nafsi al-ammara bisu, wahai jiwaku yang terus memerintahkan kepada keburukan. Idza qulta, apabila kamu berkata, ana la uridu an akuna ajnabiyan bal hayawanan, falaqad karrarna 'alaika al-qawla ya nafsi innaka lan takuni kal hayawan. Wahai jiwaku, kalau kamu itu pengen seperti binatang sekalipun, hanya mengikuti hawa nafsu saja, kamu sama sekali tidak akan pernah bisa. Li'annaka tamlikina aqlan. Karena kamu memiliki akal. Dan akal ini, fahadal aqlu al-jami' li'alamil madhi wa makhawifil mustaqbal. Akal ini punya kemampuan untuk menghimpun segala kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan masa lalu dan kekhawatiran-kekhawatiran masa depan. Akan ada rasa takut, akan ada kekhawatiran. Sementara hewan tidak punya itu. Tidak punya akal untuk memikirkan masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Akal itulah yang akhirnya tersiksa. Tetapi ketika kamu misalnya memaksakan diri untuk seperti hewan dengan akal yang kamu punyai, maka fahum ulaika kal an'am bal hum adall. Itu akan seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi, karena ternyata akal yang dia miliki tidak mampu mengarahkannya kepada kebaikan. Ya nafsi, ini as-samratul khamisah, wahai diriku, innal insana samaratu syajaratil khilqah. Sesungguhnya manusia adalah buah dari pohon penciptaan. Fahuwa kasamarah ab'adu syai'in anil bidhrah wa ajma'u li khasa'isil kulli. Seperti buah, dia akan menghimpun segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Fahuwa makhlukun yahmilu nuwatal qalbi wajhu mutawajjihun al kathrat mal makhluqat wa ila al fana wa ila dunia. ولكن العبادة هي التي حبل الوصال أو نقطة اتصال بين المبدأ والمنتهى تصرف وجه الإنسان من الفناء إلى البقاء ومن الخلق إلى الحق ومن الكثرة إلى الوحدانية ومن المنتهى إلى المبدأ. Jadi, Masya Allah, pada zaman Said Nursi ini, beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa kita butuh ibadah. Dan kita tidak perlu mengharapkan apapun dari ibadah kita, berupa bayaran atau upah apapun dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan surga sekalipun. Sebab ibadah ini sebetulnya adalah penghubung antara yang fana dengan yang baqo, antara yang fana dengan yang, antara kebinasaan dan keabadian. Yang akan menjadi jembatan itu adalah ibadah. Ibadah yang menjadikan kita ini pada akhirnya menjadi abadi. Wa minal khalqi ilal haqqi. Ibadahlah yang akan menjadi jembatan dari interaksi dengan manusia kepada interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal kasrati ilal wahdaniyah. Dari banyaknya manusia, banyaknya pemikiran kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal muntaha ilal mabda, dan dari akhir untuk dikembalikan ke awal penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini manusia, fal insan alladhi tahin fi kathratil makhluqat wa ghariqa fil kainat wa akhadha hubba dunya bilabahin hatta ghariha tabassumul faniyat wa saqat tabassamal faniyat wa saqata fi hadai. Dan manusia yang melupakan
ya, melupakan kodrat penciptaannya itu, pada akhirnya dia akan mendapatkan kerugian yang tidak pada akhirnya eh, kita pada akhirnya kita akan rugi serugi-ruginya ketika kita melupakan kodrat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Alaikulihal, ini sudah selesai. Sebagai kesimpulan, yang pertama bahwa penciptaan manusia itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, rasa cintanya hendaklah hanya ditujukan kepada Allah. Rasa takut yang ditujukan kepada makhluk hanya akan membuat kita semakin, itu adalah rasa takut yang tidak berguna, sebab yang ditakuti pun tidak mampu melakukan apa-apa. Sementara yang dicintai sekalipun tidak mampu memberikan sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Maka rasa cinta yang ditujukan kepada makhluk itu tidak akan berarti apa-apa. Rasa cinta hanyalah ditujukan kepada zat maha cinta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibalas dengan kecintaan yang lebih. Sementara rasa takut juga hanya ditujukan kepada Allah semata, yang akan menumbuhkan rasa takut kewibawaan yang besar dari makhluk-makhluknya. Kemudian berikutnya, ibadah yang kita lakukan semata-mata adalah karena yaitu kewajiban kita. Kita tidak, Allah Subhanahu wa taala eh, tidak pernah berhutang budi kepada kita, tidak pernah punya kewajiban apapun untuk membayar setiap infak yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita lakukan, karena ibadah-ibadah yang ada saat ini sesungguhnya itu eh, hanya untuk apa namanya, membayar utang nikmat yang sebelumnya sudah kita dapatkan dengan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, untuk mengekalkan hidup kita yang cuma 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, caranya adalah dengan setia memuliakan sunnah Nabi. Memuliakan sunnah Nabi menjadikan amal-amal biasa menjadi luar biasa, amal-amal yang fana itu menjadi bako, karena kita mengikuti sunnah. Berikutnya, jangan mengikuti ahli dunia, karena ahli dunia itu sebetulnya orang-orang yang lupa dengan kodrat penciptaannya, dan kita tidak akan pernah bisa lari dari kodrat penciptaan itu, karena sesungguhnya kita memang diciptakan sebagai hamba Allah semata. Dan yang berikutnya, kita manusia adalah buah dari penciptaan. Kita manusia ini sesungguhnya hasil dari penciptaan yang paling sempurna. Kitalah pemimpin alam semesta, kitalah khalifah yang sebagai juru bicara makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk berterima kasih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya berhamba dan hanya memohon kepadanya. Demikian saya Terlangga Rustan, jazakumullah khairan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Umarul Faruk atas ilmu, nasihat, dan pencerahan yang telah disampaikan kepada kita semua. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi amal jariah bagi Ustadz. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, karena masih ada waktu, kita beralih ke sesi diskusi. Jadi mungkin para peserta ada yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya, kami silakan raise hand atau sampaikan di kolom chat. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ABK-han dulu. Siap, siap. ABK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Hanif. Saya memiliki beberapa kebingungan. Istilahnya kayak ada hal-hal yang kontradiktif. Pertama, dalam realitas sosial kita, realitas spiritual dan religiusitas kita, ada penurunan tingkat spiritualitas di generasi muda, terutama di Gen Z dan Gen Alpha, berdasarkan data riset PPIM UIN Jakarta dan riset bilangan Research Center, eh, antara usia 15 sampai 18 tahun terjadi penurunan ibadah tercatat sebesar 7,7%. Kemudian meningkat di rentang usia 19 sampai 22 menjadi 10,2%. Kemudian di rentang 13,7% pada usia 23 sampai 25 tahun. Bahkan kalau misalkan saya lihat sendiri, banyak teman-teman saya itu yang meninggalkan ibadahnya itu. Jadi meskipun hal ini tuh memang benar apa yang dijelaskan, namun pemahaman ini itu menurut saya termasuk yang menengah ke atas gitu. Jadi kalau misalkan untuk orang-orang yang awam itu mereka belum memahami ataupun menerima apa yang dijelaskan. Kemudian eh, meskipun Indonesia itu secara tetap dari tahun ke tahun sebagai negara yang paling religius di dunia, 95% orang warga dewasa di Indonesia menganggap agama sangat penting dan rutin berdoa setiap hari. Namun pada realitasnya juga termasuk negara yang bobrok dengan tingkat judi online dan korupsi yang paling tinggi juga. Kemudian ada kecemasan dan kesepian. Jadi eh, bagaimana sih kita atau siapapun itu menanggapi fenomena-fenomena ini? Kemudian apakah ada solusi tertentu ataukah ada hal-hal tertentu gitu bagaimana menanggapi fenomena-fenomena ini itu. Terima kasih Ustaz. Ya, langsung ini, Zed, ya. Langsung saja. Oke, jadi dalam hal ini memang ibadah itu soal rasa. Jadi akidah itu awalnya dari ibadah itu ini ya, turunan dari akidah. Ya, akidah itu soal rasa itu ya. Dan rasa itu dibangun oleh ilmu. Maka kemudian kita itu sholat sebetulnya gerakan sholat itu ya bagian dari wujud dari rasa kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan yang seperti ini sesuai ditunjukkan oleh Rasulullah. Ketika kita puasa, puasa itu juga soal rasa. Soal rasa kita diawasi oleh Allah, kemudian kita sedang melakukan ibadah. Adapun tata caranya itu apa namanya? Lanjutannya. Maka kemudian dalam hal niat gitu ya, itu menjadi satu hal yang wajib, tidak boleh diganggu gugat. Adapun dalam hal tata caranya itu mungkin berubah. Dari aslinya harus puasa jadi boleh ada rukhsah. Kemudian dari harusnya sholatnya 4 rakaat boleh jadi 2. Harusnya ada waktu-waktunya boleh dijamak. Itu sebetulnya tata caranya itu boleh berubah. Tapi yang penting itu adalah soal rasa kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa itu yang hilang. Banyak yang hilang dari kita sehingga kemudian ibadah itu menjadi bagian dari rutinitas. Nah, rutinitas itu kadangkala memang ya saya sholat itu untuk apa juga nggak tahu. Pokoknya ya saya sholat. Saya sebagai orang Islam itu kenapa saya sebagai Muslim? Saya juga tidak tahu. Pokoknya saya Muslim karena bapak dan ibu saya Muslim gitu. Nah, itulah kemudian yang rasa-rasanya
eh, persoalan persoalan keyakinan, rasa nikmat dalam ibadah itu yang perlu kita hadirkan melalui kajian-kajian kita ya. Dan salah satu yang sangat intens dalam hal ini itu Badiu'zzaman Said Nursi dalam hal pemaknaan terhadap ibadah harian yang kita lakukan. Demikian. Boleh sedikit tambah, Dokter? Sedikit komentar. Silakan Ustaz, silakan. Ahmad. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Luar biasa materi malam ini ya. Baik Ustaz. Di Risahnu sendiri, Ustaz Said Nursi menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di Isyal Ijaz, Ustaz, itu ada di bagian catatan kaki. Tafsir Ibnu Abbas dinukilkan bahwa liya'budun ay liya'rifuni. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Nah, kesempurnaan ibadah itu terletak sejauh mana kita mengenal Tuhan. Nah, kenapa banyak yang mengabaikan sholatnya, ya seperti yang dijelaskan tadi, Afif, karena mereka nggak kenal Tuhan. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai tulabun nur, bagaimana menyebarkan risalah ini supaya betul-betul anak-anak muda zaman itu kenal Tuhannya, sehingga beragama bukan sekedar ritual, tapi betul-betul ada kesadaran bahwa saya yang dipanggil nih ketika mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di situ ada kesadaran. Nah, kesadaran sendiri itu muncul ketika kita kenal siapa yang memanggil. HP berdaring nih. Kalau nomornya nggak dikenal, diangkat nggak Kak Ustaz tuh? Nomor siapa nih? Ya kan? Jangan-jangan penipu. Jangan-jangan, ya kan? Diabaikan tuh. Tapi kalau ketika dilihat yang memanggil adalah sosok yang begitu berjasa dalam hidup kita, ibu umpamanya, atau ya Menteri Dalam Negeri. Siapa Menteri Dalam Negeri kamu? Pasti tidak menunggu 2-3 kali berdering, langsung ditelepon balik tuh kita. Kenapa? Karena kita kenal yang memanggilnya siapa. Nah, begitu juga sebenarnya ketika kita kenal siapa yang memanggil ketika azan, ketika baca Quran, kita kenal kalamnya siapa nih yang saya ajak bicara. Ketika sholat pun kita sadar, saya berhadapan dengan siapa. Dan kita ingat semua jasa-jasa dan luar biasa cintanya Tuhan. Seandainya bukan dia, kita nggak bisa bernafas, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Angkat tangan pun juga nggak bisa kalau bukan tanpanya. Nah, ketika kita sadar akan semua pemberian dan anugerah Tuhan itu yang begitu penyayang sama kita, maka kita betul-betul muncul rasa ini. Jadi rasa ini muncul dari pikiran tadi. Nah, pikiran ini berawal dari data-data yang masuk. Maka ketika sering mendengar kajian, buku-buku yang dibaca tentang mengenal Tuhan, maka data inilah yang masuk ke pikiran dan mengubah mindset dia yang tadinya mungkin ibadah sekedar ritual menjadi rasa butuh kepada Tuhan. Nah, ini mungkin tugas kita semua sebagai tulabun nur, bagaimana mengajak semua untuk kembali menelaah dan mengkaji lebih dalam risalah sehingga lebih mengenal jati diri kita. Ini luar biasa Ustaz tadi yang antum jelaskan tentang manusia itu, manusia sebagai samarah syadzil khilqah, itu luar biasa ungkapan itu. Jadi betul-betul manusia siapa sebenarnya saya ini, sehingga alam semesta ditundukkan untuk saya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Jangan lihat tubuhnya yang kecil, tetapi lihat tugas yang begitu mulia, di mana langit dan bumi enggan memikul amanah itu. Inna abana, enggan mereka, tapi manusia ini yang mampu memikul amanah itu. Siapa sebenarnya manusia ini? Sehingga kiamat pun terjadi karena dia, surga dibuka karena dia. Itu luar biasa kalau kita pahami. Mitra bicara Tuhan, subhanallah. Jadi
ketika mengenal manusia dengan perspektif yang kita baca itu luar biasa, sehingga muncul kesadaran. Dari sana itulah muncul rasa rindu. Dari rindu itulah lahirlah kenikmatan spiritual setiap ibadah yang kita lakukan. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fikum. Wah, ya, Jazakumullah khairan, luar biasa Ustaz. Azim, azim. Masya Allah. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau Assalamualaikum Ustaz. Ji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ada dua pertanyaan Ustaz. Siap, siap. Tadi kan dikatakan kita ya sunnah Nabi ya. Ya, Sunnah Nabi itu kalau kita ikuti itu luar biasa, Pak. Segalanya itu hidup kita jadi lebih teratur. Seperti semisal sebelum tidur doa dulu, sebelum apa doa dulu, itu kan sunnah betul. Nabi. Nah, kata Rasulullah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan meskipun sekecil apapun. Kan kata Ustaz Said Nursi juga bahwa sunnah Nabi yang terlihat sederhana pun itu sebagai kayak lampu penunjuk jalan. Tapi di sana ada perbedaan ulama tentang apa itu sunnah gitu. Misal jenggot gitu. Ada yang berpendapat jenggot itu budaya zaman Nabi, tergantung menyesuaikan situasi kondisi. Ada yang berpendapat jenggot itu sunnah, jubah itu sunnah. Termasuk kalau kawan-kawan jamaah tabligh dan salafi. Kalau jamaah tabligh itu lembut ya hatinya ya, tapi salafi yang keras gitu yang suka bid'ah gitu. Tapi jamaah tabligh lembut. Maksudnya akan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang sunnah itu sendiri. Mohon dijelaskan. Yang kedua tentang itu. Kemarin malam itu saya Pak Naib kan diundang untuk menghadiri acara salawat al-wahidiyah. Akhirnya Pak Naib gak hadir. Akhirnya saya yang menggantikan. Ya hadir aja gitu. Nah setelah saya telusuri tentang kelompok salawat al-wahidiyah, ternyata itu sebagian kiai-kiai itu ada yang menyesatkan itu. Soalnya ada syatahat gitu. Syatahat yang dipahami itu secara zahir itu seolah-olah itu menyimpang. Secara zahir ya. Kemudian saya nalar mendalam. Oh ini enggak sesat. Cuma mungkin ada sedikit kekeliruan atau takwil atau gimana gitu. Tapi sesat enggak gitu. Kalau di Tulabunur, saya kemudian berpikir tentang Tulabunur. Waduh, saya khawatir gitu nasib kita itu kayak salat al-wahidiyah gitu yang nanti ada salah paham gitu ya. Utamanya saya menemukan itu di kitab Al-Kalimat, terjemahan Al-Kalimat. Itu ada tertulis perasaan cinta gitu ya, perasaan cinta yang dinisbatkan ke Allah. Halaman berapa saya lupa. Itu kan secara ilmu akidah itu Tuhan itu tidak seperti makhluknya. Jadi ya saya Tulabunur juga. Maksudnya maksudnya kita harus hati-hati gitu. Saya Tulabunur juga. Tuhan itu tidak seperti makhluknya. Itu kan sebuah kesalahan terjemah ya. Tuhan dinisbatkan padanya perasaan. Itu ada di halaman berapa itu saya ada Al-Kalimat. Terus kemudian saya sangat khawatir terhadap redaksi Ustaz Nursi di kitab Al-Maktubat Al-Maktubat ke-15 tentang agama Nasrani di akhir zaman. Ya, saya paham maksudnya Ustaz. Tapi saya takut kalau ada orang lain yang salah paham atau gimana gitu. Misalkan yang itu kan saya
masih mikir. Anal Islama wan nas. Utamanya di Pulau Jawa ini ya. Di Pulau Jawa itu ada orang-orang yang Ustaz tidak Firza, lihat pada maksudnya, tapi Ustaz lihat Firza, maaf. ibarat kitab, jadi ibarat itu dipentengi aja, jadi ibarat kitab itu per teks gitu. Nah, di lisan itu anal Islam wan Nasraniyah ta ghairu qadira ini ala saddi tayaril ihad apa-apa gitu. Itu kan itu kalimat itu menimbulkan iskal gitu. Bisa potensi. Terus yang kedua apa namanya? Yang qalibu makna ila nau'in minal Islam. Apa-apa itu juga menimbulkan iskal bagi mungkin, apalagi nanti kalau dibaca orang-orang yang hanya suka ibaratnya mana gitu. Seperti itu. Jadi aku khawatir, terus juga khawatir kalau ada yang salah paham gitu ya. Juga saya paham maksud Ustaz Nursi bahwa kalau agama Kristen akan berubah jadi Islam, jadi pengikut Nabi Muhammad gitu. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Jamal, Ustadz Hasbi. Ustadz Jamal, Ustadz Hasbi, bisa langsung ditanggapi saat. Mungkin saya komentar sedikit ya, izin Ustaz. Ya. Tadi pertanyaan yang disampaikan Ustaz Filza itu ya sebenarnya tidak langsung terkait dengan tema yang kita bahas ya. Mungkin bacaan beliau terkait dengan beberapa bagian dari Risalah Nur yang beliau mungkin mempertanyakan gitu ya. Yang terkait dengan yang tadi cinta Allah kepada makhluknya. Di beberapa tempat Ustaz Sanusi jelaskan terkait dengan cinta Allah kepada makhluknya, wabil khusus konteksnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelaskan sebenarnya Allah SWT mencintai, tapi rasa cinta itu ya yang beliau maksudkan, dan di sana ada keterangan juga, tentu cinta yang suci. Maksudnya cintanya Allah itu ya tidak seperti makhluk, tapi sesuai dengan zat Allah. Itu ada keterangan seperti itu. Dan dengan keterangan seperti itu menurut saya tidak aneh lah. Karena misalkan Nabi Ibrahim juga disebutkan Khalilullah. Ya itu kan apa namanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya perasaan itu ya apa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah ya berbeda dengan manusia. Tapi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai atau merasa senang dengan hal tertentu, tapi sesuai dengan zat Allah sebagai sebagai Tuhan semesta alam gitu ya. Mungkin itu pertama. Yang kedua terkait dengan umat Kristiani ya. Di beberapa tempat Ustaz Sanusi memang membahas ya, karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhir zaman Nabi Isa akan turun. Beliau Ustaz Sanusi menawilkan hadis tersebut ya. Hadis tersebut bahwa pada akhir zaman umat Kristiani itu akan ya mungkin yang pertama jadi ada semacam purifikasi, maksudnya ada kelompok Nasrani yang meninggalkan Trinitas misalkan.
yang lebih mendekati tauhid gitu. Itu pertama. Yang kedua, beliau juga menakwilkan bahwa umat Kristiani sendiri ya akan memeluk Islam. Jadi benar-benar yang meneliti Islam itu ya akan masuk Islam gitu. Dan faktanya di Eropa ya banyak sekali ini misalkan orangnya pendeta ya ada yang berani mengutarakan sehingga meninggalkan jabatannya masuk Islam. Ada juga yang mungkin tidak bisa mengutarakan dengan tidak bisa mengutarakan, tapi dia pada hakikatnya dia sudah masuk Islam gitu. Dan dari umat Kristen sendiri yang di Eropa khususnya ya banyak yang masuk Islam, wabil khusus di Amerika Selatan yang kami tahu ya dari para Tullah Nur yang berdakwah di sana, banyak orang ya sebelumnya itu Kristen dan mereka masuk Islam gitu. Kira-kira begitu penjelasan saya dari saya. Semoga bisa bermanfaat gitu. Wallahu a'lam. Syukran. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Hasbi. Saya langsung buka Ustaz bab tentang pembahasan Nasrani ini di Al-Maktubat 15 yang disampaikan Ustaz Mas Filza tadi. Dan memang ada pembahasan tentang Nasrani ini gitu ya. Jadi memang ada beberapa irisan antara keyakinan Nasrani dengan keyakinan Islam. Beberapa irisan itu titik pertemuan sebetulnya, walaupun secara agama itu masing-masing berdiri sendiri. Islam berdiri sendiri, Kristiani itu berdiri sendiri, tapi ada irisan-irisan. Contoh irisan itu adalah memuliakan Nabi Isa alaihissalam, kemudian misalnya adanya kasih sayang kepada orang lain. Tetapi memang ada beberapa tahrifat, ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya menjadikan ya Nasrani itu bukan Islam, karena memang ada hal-hal yang tidak sesuai, khususnya dalam hal tauhid, ya, dalam hal tauhid. Nah, pada akhirnya seperti disampaikan oleh Ustadz Hasbi tadi, ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan beliau membawa tauhid, maka orang-orang Nasrani itu lebih mudah untuk memeluk Islam karena banyaknya irisan-irisan tadi dan titik perbedaan paling utama persoalan akidah itu langsung hilang dengan turunnya Nabi Isa karena pada akhirnya orang-orang jadi bertauhid semua melihat Nabi Isa juga bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pahami, Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Saya cuti paham tentang hakikat turunnya Nabi Isa alaihissalam menurut Syekh Nursi. Ya, silakan Ustaz Erlangga. Baik, mungkin kita akhir saja ya kajian pada malam hari ini. Atau masih ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah tidak ada juga. Jadi baik, alhamdulillah berakhir sudah acara kita, kajian kita pada malam hari ini. Kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Umarul Faruq atas pemaparannya dan juga para asatidz yang telah menyampaikan pendapat dan pertanyaannya terkait kajian atau yang di luar terkait kajian kita pada malam hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri kajian kita, saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan pada saat memimpin kajian pada malam hari ini, kami mohon maaf. Dari itu, mari kita mengakhiri
kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdi. Terima kasih. Jazakallah khair. Syukran Ustaz Umar. Barakallahu Ya, fikum. ya Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin matikan Ustaz ya. Oke, baik. Jazakumullah Baik. Ustaz. Waalaikumsalam.